Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, dadek semuanya, kita bersyukur, kita panjatkan pujinya kepada Allah. Allah yang memberikan segala sesuatu, Allah yang menjadikan kita hidup, yang mengatakan di dalam Al-Quran, fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi kalian dihidupkan dan di dalam bumi pula kalian dimatikan. Wa minha, dan dari bumi kalian dimatikan. Karena itu, adik-adik sekalian, kita harus sangat memahami kata-kata ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghidupkan kita bukan sekedar untuk hidup, tetapi kita diberi kewenangan untuk berikhtiar, berusaha. Saya tadi ngobrol dengan adik saya itu adik ipar. Dia mengatakan, nek wong sugih ki anake durung mesti sugih. Benar enggak? Ada enggak orang kaya yang anaknya akhirnya menjadi miskin? Ada, banyak. Ada orang yang hebat mempunyai anak sing orang genah-genah. Itu ada. Tapi ada anak yang hebat mempunyai bapak sing orang genah. Contoh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sehebat-hebatnya Nabi. Sampai Allah mengatakan Khalilullah, kekasih Allah. Karena banget taat Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu Nabi yang dari sejak muda luar biasa, pemberaninya luar biasa. Coba panjenengan ini yang kakung ya, hidup di situasi negara itu semua orang menyembah patung. Nabi Ibrahim hidup di sekitar istana. Di sekitar istana raja. Ketika semua orang sedang berburu, ini karena zaman dulu, raja dan para menteri dan ini sedang berburu. Kerajaan hanya dijaga oleh beberapa tentara. Wani-wanine Nabi Ibrahim demi dakwahnya, dia masuk ke tempat satu ruang besar, isinya itu patung roh. Terus mereka itu kalau sedang istilahnya kayak nek kita sembahyang, mereka masuk ke dalam ruang tadi kemudian nyembah-nyembah. Ada patung kecil-kecil, ada patung sedengan, ada patung besar, ada patung luar biasa besar, bertingkat-tingkat.
patungnya. Patung kecil-kecil itu adalah patung pribadi. Saya mempunyai patung cilik, patungnya, ya saya sembah-sembah. Terus nanti ada patung sing rodok gede, patungnya wong sak Wonosobo, nyembahnya ke situ. Nanti ada patung yang lebih gede lagi, gitu. Nah nanti ada patung yang paling gede hanya satu. Nabi Ibrahim itu masuk ke situ, itu Tuhan loh padahal. Oleh mereka dinamakan Tuhan. Oleh Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim membawa senjata tajam, kalau dalam cerita apa? Kampak. Itu patung-patung tuh damuk diantemi pakai kampak. Yo hancur wong watu itu. Watu ini kan watu amoh. Watu amoh. Loh kok saya bisa tahu nah itu watu ini amoh. Lah nek atos ora iso nggo patung. Oh enggak? Iya. Gak percayanya kan. Kalau zaman sekarang mungkin ya karena teknologinya sudah maju, sekarang nek gawe patung pakai mesin. Jadi pakai mesin tuh tatahnya tuh apa tuh pakai mesin. Kalau zaman dulu kan pakai tatah itu aja, tatahnya tatah ya zaman dulu gitu. Diantemi semuanya hancur. Kemudian Nabi Ibrahim ono guyon loh. Nabi Ibrahim itu ya guyon barang kok. Lah kok kampaknya itu malahan dikalongke nang patung sing paling gede, patungnya gede banget. Nabi Ibrahim itu manjat. Nabi Ibrahim masih remaja pada waktu itu. Masih sangat muda Nabi Ibrahim, belum beristri kayak saya. Bukan, kalau saya beda lagi ya. Istrinya sedang pergi kan gitu. Ya. Ternyata ninggal karo tinggal itu penak mana? Enak ninggal. Saya berkali-kali berangkat haji, ya 40 hari di sana. Itu loh biasa banget gitu. Sekarang ditinggal kemut-kemut deh. Lah gimana coba ya? Ini urusannya urusan yang keseharian. Kalau sedang ada istri saya, gitu, saya dari mana itu sudah tersedia makan, itu pagi-pagi sudah ditanya, Pak, arep dahar apa mengko, arep masak apa, nyong gaweke keluban, karo rese, karo sambel, karo tahu tempe pecak, wis. Kalau saya kan sederhana banget mami. Wong saya tuteluyah aja saya doyan kok. Serius? Saya tuteluyah itu saya mau, nggak apa-apa. Yang penting lauknya banyak. Dah, kemudian itu nanti saya sedang pengajian, ditanya Pak kondur jam piro, wis dahar apa durung? Sekarang yang gitu itu nggak ada. Dong, yeah. Kemudian kalau malam pagi-pagi itu saya hampir selalu lo dibangunkan, Pak, wis jam 3:30 gitu, Pak, wis jam 3:15 tangi. Nah kemudian sholat bareng. Sekarang sholat dewek turu dewek, maem dewek. Ya. Beda, ternyata beda. Nyenengan orang ngrasake cengenges-cengenges tok. Rekoso darane apa. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan kampaknya itu di patung sing paling gede. Ketika raja pulang, diberi laporan, Baginda, ruang Tuhan kita ancur-ancuran. Hampir semua patung rusak, hampir semua kepalanya podo pecah dan lain sebagainya. Marah betul Raja Namrud namanya. Ada yang namanya Namrud kamu? Enggak.
Rajanya Raja Namrud. Jangan memberi nama anak 1 Namrud, 2 Fir'aun. Muhammad Fir'aun ngeri. Ketiga Azar. Ayo, siapa Azar? Ya? Lu kok pinter anak putra? Bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya Azar. Panggilannya Kang Azar. Raja marah, datang langsung raja ke tempat patung-patung itu. Kemudian perintah, selidiki siapa yang melakukan. Ternyata ada seorang tentara mengatakan, gampang Baginda, saya sudah tahu yang mau menghancurkan. Siapa? Ibrahim. Ibrahim siapa? Ibrahim anaknya Azar. Kenapa kamu tahu? Soalnya kemarin Baginda, dia itu disuruh menjual patung oleh bapaknya. Jadi patung kecil-kecil itu, nih, pakai kerombongan gitu, dipikul, nawarkannya lucu. Patung, siapa yang mau beli Tuhan ini? Terbuat dari batu, tidak ada gunanya. Siapa yang mau beli? Orang-orang bodoh, siapa yang mau beli ini patung? Dibuat oleh manusia, disembah oleh manusia. Gitu. Itu laris gitu loh. On banget sih. Saya juga mikir, lu kok iso laris? Gitu. Ya kayak ini bakul itu, tahu bulat ora enak 500 agak basi, silahkan pada beli. Malahan anak panti gemrubul pada tunggu. On banget itu. Iya. Ya, yang paling sering apa? Pak Pau ya. Pak Pau. Desa nek Pak Pau ya. Apal Pak Pau 2000. Ya. Rasa stroberi, rasa coklat ini ya. Ada cacingnya gitu. Nah yang dulu, ini yang lama masih ingat, tahu rahit? Itu saya paling wedi nek ana bakul bubur sungsum. Lewat pakai sepeda motor kan, bubur sungsum. Rahit dari dalam, ora enak. Mending nek pelan seru kok. Rahit, ora bareng kaya ngono. Badan itu masuk kan, rahit masuk, saya di dapur, rahit masuk. Kok sari sana, enak. Langsung wong lunga gitu aja. Yang saya khawatir mbak wong itu tersinggung, kemudian saya dipaksa beli bubur sungsum kan. Nah, akhirnya yang ringkas ceritanya kan, Nabi Ibrahim kemudian ditangkap. Begitu ditangkap, ditanya, itu ya lugu banget loh Nabi Ibrahim, saking pemberaninya. Kenapa? Nah pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim kok jadi sepemberani itu? Ayo jawabnya, siapa yang bisa jawab? Kok iso kendel banget gitu? Padahal ini kerajaan loh, main-main loh. Ini kalau orang ketahuan kan paling nggak dipenggal itu kepalanya. Penyebabnya adalah karena Nabi Ibrahim mempunyai iman yang kokoh. Kalau aku memberantas ini, Allah ridho. Kalau aku sampai dibunuh, aku mati syahid. Gampang sekali. Kayak zaman Rasulullah, ketika mereka perang, itu antara wong kafir dan orang Islam itu niatnya beda. Nek orang kafir muga-muga menang jur akeh rampasan perang. Tapi kalau orang Islam muga-muga menang Islam jaya. Tapi kalau aku mati aku masuk surga. Kalau
aku mati, aku masuk surga. Kalau aku kalah, kalau aku kalah mati masuk surga. Aku menang, Islam akan berkibar. Oh, kokoh sekali tuh niat semacam itu. Tapi kalau orang kafir, nek aku kalah ya wis entek berarti. Ning nek menang dapat rampasan perang. Semangatnya beda nggak kira-kira? Beda. Yang satu berani mati sudah. Tapi yang lain minggring, orang kafir minggring. Minggring bahasa Indonesianya apa, Mbak? Minggring. Mesti orang ngerti. Gitu. Ya. Nah, Nabi Ibrahim ditangkap. Ketika ditangkap itu ditanya oleh raja, ditanya, Ibrahim, siapa yang melakukan itu semua? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Nggak tahu. Ini pasti ada yang rusak. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu kan yang kemarin menghina, menjual patung dengan mengatakan orang yang bodoh yang membeli patung ini. Patung diciptakan oleh manusia, disembah oleh manusia. Pasti kamu yang rusak. Lah kok Nabi Ibrahim ini jawab, Baginda lihat. Tuh, kampaknya di patung yang paling besar. Ya mau coba Baginda itu tanya sama patung itu, siapa yang rusak, bisa jadi dia loh. Raja kira-kira gimana? Tidak mungkin. Mana ada patung bisa ngerusak. Kan dia terbuat dari batu. Gak mungkin dia bisa merusak. Nabi Ramadan, loh kalau dari batu gak bisa ngerusak, kenapa disembah? Wah, abang hijau ke raja. Wucet banget itu. Bingung. Saking orang tuh kalau bingung tetapi tidak mau disalahkan kan ngamuk. Oh enggak? Nah. Karena habis kata-kata, nah raja menggunakan ini. Rajanya menggunakan ini kabeh manut. Bakar Ibrahim. Itu dibakar itu kan melebihi dibunuh. Nah dibakar, orang dibakar sekaligus mati enggak? Belum pernah dibakar ya? Nah, bakar sering sate. Gitu. Masih punya daging enggak? Masih banyak ya? Nyaluk tah. Saya guyon loh. Aja guyon ngono. Hek malah dikabarno karo kono-kono. Pak Haris nang pengajian njaluk daging jal. Awas lho ya. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian tentara itu membuat perapian kayu ditumpuk gini, kayu tumpuk gini, disilang tumpuk lagi gini. Dah beberapa lapis, terus Nabi Ibrahim diletakkan di atasnya, diikat. Itu tidak bisa apa-apa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nangis nggak? Takut nggak? Sama sekali nggak takut Nabi Ibrahim. Aku mati masuk surga. Tapi kalau aku hidup maka tampak kekuasaan Allah. Orang akan semakin banyak beriman kalau aku masih hidup. Tenan. Bawahnya sekitarnya tuh disiram minyak. Minyaknya kalau zaman dulu tuh minyaknya ngambil dari lemak-lemak binatang. Gitu. Dari lemak-lemak binatang dicampur zat tertentu. Mereka waktu sudah tahu itu minyaknya itu nggak jendel. Jendel tahu? Beku. Jendel orang ngerti. Siram, nyalakan. Ketika api sedang berkobar, sudah hampir menyentuh Nabi Ibrahim, Allah berfirman, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu di Quran ada. Wahai api, jadilah kamu dingin. Loh, api ciptaan siapa? Manut api. Menyala memang.
Tapi nek dimek orang ngopo-ngopo. Nabi Ibrahim dibakar semacam itu, kemudian sudah apa namanya kayunya itu macam kumpletak tuh, letak, gede udah. Ini. Kemudian setelah apinya sudah mulai surut mati, orang bersurak-surak, orang kafir. Dikiranya Nabi Ibrahim wis dadi areng, jadi Nabi Ibrahim wis teng-teng gitu. Sudah enggak kelihatan. Geger setelah seorang bersuara, lah kok geger, wah, waduh gilapan ketakutan jebulane Nabi Ibrahim melek. Lah kan ireng banget. Lah kok ketap lu. Ya kan medeni banget itu, jal nek bengi kaya ngopo ngantuk. Lucu. Nang ngarep, nang tengah ngantuk ya, Mbak. Hei. Ini nih. Pak, sodok nih, Pak. Gitu. Saya tak cerita-cerita aja ya malam ini ya. Nanti hafalannya udah hafal? Hah? Padahal nek urung hafal tak bakar loh. Hafal, Mbak? Hafal? Kamu? Belum? Hafal apa? Nah ini Mbak ini hafal? Eva hafal? Dikit. Ngirit. Pelit. Bakhil. Ini hafal? Hah? Agak dikit, agak belum. Ya karena belum yang arep ngapalno prige ya. Kon hafalan astagfirullah. Oh, Hafal? Bintang? Hafal? Tuh, hafal? Hafal? Belum. Oke. Gini aja lah. Minggu depan hafalan. Yang hafalan paling bagus saya kasih hadiah. Oke. Hadiahnya minimal 50.000. Hah? Zikir? Hah? Anak lama sing hafal bayar. Anak lama nek hafal memberi hadiah pada saya. Enggak ding lho Pak. Anak mau, tapi anak lama yang belum hafal saya denda. Minimal 50.000 satu orang yang enggak hafal. Pani? Nek hafal ora popo. Nek ora hafal denda 50.000 satu orang. Anak putri, saya janjinya nek apalane lancar car hadiah. Nek anak grandet kepotong, grandet kepotong, grandet kepotong, grandet kepotong, grandet bayar. Kan hafalannya gampang kan? Salat setelah salat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10. Terus apa? Allahumma ajirni min. Nah, ini hafalan kepotong nih. Allah bayar. Allahumma ajirni minan nar berapa kali? Setelah itu boleh merubah posisi duduk, boleh. Dari tahiyat kemudian duduk semacam kita sekarang atau duduk semacam ini boleh. Setelah itu membaca Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus la haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah ahlan ni'mati wal fadli wa thana'il hasan
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau mukhlisina dulu ya. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Qul huwallahu ahad. Nek Mbak yang baru. Hafal enggak Qul huwallahu ahad? Hafal enggak? Hafal? Lah nek surat Al-Ikhlas hafal enggak? Hafal? Hafal. Mbak-mbak surat Al-Ikhlas hafal. Ya. Nah, gitu terus qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali masing-masing? 3 kali. Nek subuh 3 kali, kulhu 3, falak 3, an-nas 3, terus ayat kursi 3 kali. Setelah ayat kursi 3 kali terus subhanallah, 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 subhanallah berapa kali? 33 kali. Terus alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kemudian nyuwun kepada Allah. Jenengan pengen hidup sing kaya ngopo nyuwun. Gitu. Pengen jadi apa nyuwun. Yeah. Nah, permohonan kamu itulah yang nanti akan digiring oleh Allah, kamu akan menjadi orang seperti apa. Gitu. Paham? Paham. Ya. Nah, sekarang tadi cerita sudah ya. Besok apal ya. Khusus anak baru, gini nih ceritanya. Besok yang sudah hafal ngacung. Hafalan. Nek bagus hafalannya dapat hadiah. Nek tidak bagus, enggak apa-apa. Yang tidak ngacung tidak hafalan. Oke. Tapi ahad berikutnya yang tidak hafal dapat hukuman. Ya, dapat hukuman. Saya kalau menghukum gampang kok ya. Mbak kan pernah ya dihukum ya. Wis tahu. Nah iki urung. Iya. Hukumannya apa hukumannya? Push up ping 1 second. Kuat nggak Mas? Siapa yang kuat push up 150? Nah usia antara SMP SMA kuat. Push up 150. Ya. Saya dulu di usia kamu saya kuat. Sekarang ping 5 bro. Baik. Waktu berikutnya saya akan membacakan pelajaran untuk kita semuanya, yaitu mengenai syirik. Syirik. Apa syirik? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Nanti jangan sampai ditanya enggak mudeng ya. Jangan ngantuk ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya. Maam sudah maam, Mbak? Belum. Nah, urung maam kudune orang ngantuk lho. Aku nek lebar maam wetenge warung jadi pada ngantuk wae gitu. Lah iki mengko nek lebar maam langsung agenang piring iso sirah gledake nang piring. Ya tabaru syirk billah min akbaril kabair. Sudah diketahui bahwa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah min akbaril kabair,
dari sebesar-besar dosa. Wa huwa dzanbul wahid alladzi la yaghfiruhullah, yaitu satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah abadan, selamanya. Kalau Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah berkenan mengampuni dosa selain syirik. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman mubin azima. Dan siapa yang melakukan perbuatan syirik adalah dia telah melakukan satu perbuatan yang dosa azima yang sangat besar. Nah, sekarang contoh-contoh syirik. Ini jangan sampai jenengan mengetahui syirik jebolannya malahan orang ngerti syirik sih kayak ngapa gitu. Ya, contoh seperti halnya Namrud dan anak buahnya itu musyrik. Itu orang berbuat syirik, nyembah patung. Orang-orang Hindu itu nyembah patung, orang Katolik itu nyembah patung. Di dalam gereja, pernah masuk gereja? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Ya. Pernah. Itu kalau kita masuk gereja orang Katolik, di sana ada patung Bunda Maria. Dan patung Bunda Maria itu disembah-sembah. Gitu. Patungnya ya namanya patung ya kono kae. Ya. Dan masing-masing patung itu dari satu daerah ke daerah yang lain kan beda-beda. Patungnya Bunda Maria yang ada di Wonosobo kaya orang barat. Tapi patungnya di Afrika kaya wong Afrika. Bunda Maria ya ireng. Tapi kalau patungnya di Cina ya sipit gini. Ya sipit. Gitu. Jadi patung itu dibuat menurut angan-angan masing-masing orang. Nek kerep weruh wong Cina ya dadine kaya Cina. Gitu. Ya. Itu patung mereka. Satu, menyembah patung. Yang kedua, meramal diri. Hati-hati loh. Nggih. Tak ramal deh. Ramal. Wah, deke ngemben ngono. Iki dhewe ngemben arep duwe bojo, bojone wong lanang. Ya mesti ya. Gitu. Terus kamu besok akan gini nih. Kemudian kita mempercayai itu musyrik. Dosanya yang tadi saya katakan. La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gitu. Kemudian yang lain, datang ke dukun. Nggih. Datang ke dukun. Kaya misalnya yang zaman sekarang masih ada itu wong nyantet, melet gitu. Melet, tahu melet? Bukan itu. Ya, itu musyrik. Luar biasa besar dosanya. Ya. Kemudian yang lain adalah contohnya adalah jimat. Ya. Di desa, masih ada ini di desa. Itu anak-anak kecil dikalungi. Kalungnya pakai gombal itu ininya. Katanya untuk penangkal menora loro. Itu musyrik. Nggih. Kalau yang kalung jimat namanya tamimah. Tapi kalau yang bersifat benang itu ada jendolnya ini biasanya segi 4 sekian ini kecil. Itu namanya haid. Haidun itu namanya artinya benang. Ya. Ya.
Terus ada lagi yang pakai gelang. Ada lagi cincin. Jimat-jimat itu. Dan fungsinya macam-macam, itu berasal dari dukun. Kemudian ada rajahan. Men sekti rajahan, men ngopo-ngopo warna-warna itu tulisannya tulisan Arab. Biasanya ditulis di selembar kain. Nah, kemudian ada yang kemudian dimasukkan ke dalam ikat pinggang. Ikat pinggang kulit yang membuat sendiri. Jadi beli beli kulitnya, kulit sudah jadi untuk sabuk itu. Saya kemarin buat ikat pinggang sendiri. Itu satu ini lebarnya sekian, inilah kira-kira kulitnya. Saya tekuk ini jadi 3 cm gitu. Itu sepanjang 110 cm. Saya membeli harganya 75.000. Nah, apakah itu mahal atau tidak saya nggak tahu. Lah, nanti ketika membuat membuat sabuk itu ini kulit, kemudian kertasnya atau kainnya itu letakkan di tengah, kemudian ditutup. Jadi selamanya di dalamnya. Itu haram dan dosanya besar sekali. Kemudian ada zaman sekarang namanya susuk. Susuk, ojo bayangin susuk serok. Itu ya namanya, yang namanya dukun-dukunan kayak gitu tuh kan aneh-aneh aja. Itu ada biasanya laki-laki juga ada, tapi kebanyakan perempuan. Jadi susuk dipasang di wajah gitu, masukkan di sini kecil gitu. Itu dia nanti akan menjadi orang yang cantik. Gitu. Paling tidak lebih menarik. Dan selama itu dia haram, dosa, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Gitu. Itu diantaranya. Ada lagi yang susuk kesaktian. Ada seorang ibu itu nazak itu apa? Sekaratil maut. Mengkajet-kajet cengap-cengap itu. Loro banget itu. Pada saat itu 3 hari 3 malam itu mengkajet-kajet, enggak mati-mati. Terus ada orang yang tahu ini dia menggunakan susuk yang perbuatan syirik itu. Allah nggak berkenan, makanya orang itu nggak mati-mati. Padahal yang namanya sekaratul maut itu sesakit-sakitnya, rasa sakit yang paling sakit itu. Sakit sekali. Itu tidak mati-mati. Kemudian ada seseorang yang orang pintar, kemudian dia berusaha untuk mengambil susuk itu. Gitu. Itu setan itu. Yang dimasukkan itu sebenarnya setan ya. Nah, akhirnya kemudian setelah diambil, selang berapa jam kemudian dia meninggal dunia. Dan na'udzubillahi min dzalik, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan siksa, padahal siksanya itu adalah siksa selama-lamanya. Saya bayangkan orang korup. Ya. Dia mengenakan di dunia hanya beberapa saat, tetapi siksanya selama-lamanya. Maka ini hati-hati. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadara ummatahu minasyirk fi iddati ahadits minha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan sangat keras terhadap umatnya untuk benar-benar menghindarkan dari perbuatan syirik. Hadisnya sebagai berikut. Awalan, yang pertama, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar.
Rasul bersabda, yang paling aku khawatir terhadap umatku yaitu justru syirik asghar, syirik kecil. Nek syirik besar ketoro lah. Nek syirik kecil itu siapapun memiliki. Lah syirikul asghar ditanyakan, kalau para sahabat bertanya, wa ma syirikul asghar ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan syirikul asghar itu apa sih Rasul? Rasul menjawab, ar-riya. Riya. Riya itu yang kemarin dulu pernah saya sampaikan ya. Riya itu berbuat kebaikan tetapi tidak diniatkan karena Allah tetapi karena manusia. Ini bahaya banget karena kalau kita sudah memiliki itu boleh kemana-mana riya itu. Contoh yang paling mudah, contohnya gampang sekali. Jenengan semuanya pengajian, tapi pengajian jenengan itu jani mong nek ora wani ora mangkat mengko ndak ditakokke mengko ndak gitu, mengko ndak dihukum mengko ndak dan lain sebagainya, itu namanya riya. Perbuatan itu nggak dapat pahala apapun. Setiap hari ngaji tapi nggak pernah dapat pahala apapun. Sekolah riya. Nyong dumat sekolah nek ora mangkat sekolah nyong mengko di alpa. Gitu. Kita jawab azan dulu. Asghar. Riya. Kaya ning ibadah ning jane orang ibadah. Semuanya serba pengen njaluk dialem wong atau takut kepada orang atau malu pada orang atau karena orang. Belajar rajin banget, main pinter, nek pinter dialem wong. Maka selama dia belajar nggak dapat apapun. Wah ngeri pokoknya kalau riya itu. Nah itu termasuk sholat. Ada orang sholat, habis sholat kelihatannya zikiran, ning jane ming mergane ora kepenak nek arep nyat. Ya, Mbak, ada yang pernah merasakan itu? Jane ora zikiran, jane ngopo gitu. Nah, ini namanya riya. Sedekah. Ada seorang bapak bilang begini sama istrinya. Bu, oke. Dewek arep pergi kudu kurban jabu. Terus istrinya bilang, Pak, jenengan ngerti dewek dia duit kan arep bayar nganu. Dewek ora iso Pak nek kon kurban wong duwite ora nono sing nggo korban, ono duit arep nggo bayar sesuatu. Kemudian suaminya berkata, Bu, nek dewek ora korban, yakin ora kepenak Bu. Sebelah kono ki korban lho, kono ya korban, kono korban. Apa jawaban ibunya? Istrinya menjawab, oh ya Pak ya, nek dhewe ora korban ora penak temen ya wong kono-kono korban. Ya wis lah Pak. Nek ngono kae dhuwit sing 3.500.000 dibayar nang korban apa timbang dhewe ora penak. Maka keluarga tadi kemudian berkorban. Dapat pahala enggak? Tidak mendapat apapun. Ojo meneh kok korban. Orang haji. Nah haji itu kan Masya Allah ya. Saya tadi ngisi manasik haji, saya tanya sama Bapak Ibu para calon jamaah haji tahun 2023. Saya tanya Bapak Ibu, panjenengan ini nunggu haji berapa tahun? Mereka menjawab, ada yang menjawab 12 tahun. 12 tahun. Jenengan umure ditambah 12 tahun kira-kira wis kaya ngopo? Sekarang umurnya berapa, Pak? Oke lah, 15, ya 14, 15 itu ya. Tambah 12 tahun tadi ini piro?
Hah? 15 tambahi rolas 27 anake papat. Oh, Ban? Iya. Umurnya 27. Yeah. Istri saya itu daftar tahun 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, rolas tahun. Gitu. Maka tak elek gitu terus itu. Bu, jangan lupa loh Bu. Jangan nunggu lama. 12 tahun. Bu, jangan lupa loh Ibu. 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan panjenengan sholat 100.000 kali panjenengan sholat. Ibu jangan lupa loh Ibu, gitu. Panjenengan berangkat ini dagang. Orang dagang harus beruntung. Panjenengan sudah mengeluarkan dana segitu banyaknya. Orang mau mengangkat haji itu banyak loh dananya. Go ONH, go sangu, go oleh-oleh, go tinggalan, go cadangan. Akeh banget loh itu. Saya nggak boleh nyebut. Nanti ya. Nah yang begitu itu ada. Kemarin isi saya laporan, Pak. Ternyata benar ya, Pak. Setan ini manten pinter tenan lho nang Mekah ki. Apa sih, Bu? Ono lho wong-wong sing anggar salat ora gelem maring masjid. Salate nang hotel gitu. Jadi dari sini sudah males untuk salat berjamaah itu namanya di sana ya kodok. Padahal nunggunya 12 tahun. Didoakan segitu banyak kemarin itu ketika mau berangkat haji. Masya Allah tamu nih gitu. Ada tamu itu, tamu di dalam penuh, di rumah penuh. Di luar itu sudah ada 2 rombongan berikut datang. Mereka kalau rombongan jamaah-jamaah pengajian. Nah, datang sekali 30 orang, datang lagi gitu. Itu sampai kebek ngarep omah. Terus dan ini begitu ini pamit, ini masuk, datang lagi, Masya Allah. Dan semua mereka pengen mendoakan. Gitu. Semua mereka pengen mendoakan. Ya Masya Allah. Lah kok wis didongake kaya ngono tekan kono, itu ada sing senenge blonjo tok. Melasipol. Makanya hati-hati loh, jenengan insya Allah haji besok. Amin ya. Itu. Ora usah nabung. Ngemben wae nek nabung, wis ana duwite. Arep urung ana duwite ditabung apa? Ya mesti kok. Ya. Baik. Nah, kemudian ini saya membacakan hadis ini terus sudah ya. Saya bacakan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi kepada orang-orang pada hari kiamat, lahum yaumal qiyamah idza apabila juziyan nas bi amalihim, ketika manusia itu sudah diberi balasan dengan amal ibadah mereka. Kemudian Allah berfirman, idhabu illal ladzina kuntum tarauna fid dunya. Kamu ada serombongan tukang riak. Nek ibadah enggak ikhlas, kepeksa, pamer dan lain sebagainya. Allah mengatakan idhabu, pergi kamu. Ilal ladzi kuntum tarauna fid dunya, kepada orang-orang yang menyebabkan kamu dulu riak. Fangduru hal tajiduna indahum jazaa, maka lihatlah apakah mereka yang dulu sholat, sodakoh, berbuat baik ini, berbuat baik itu, tilik wong loro, takziah, terus apa lagi, berbuat baik itu, berbuat ini, ternyata tidak ada pahalanya sama sekali, 0, karena semua itu adalah terpaksa njaluk dialem, semangat pol nek dialem.
Nek ora ana sing ngalem nglemprek. Itu. Yang semacam ini, Mbak, Mas, Mbak dan Mas. Hati-hati jangan sampai ada di antara kalian yang melakukan kebaikan, yang kebaikan itu adalah hal yang luar biasa pahalanya, tetapi Allah menolak, tidak menerima amal ibadah kita disebabkan Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu persis isi hati kalian. Jadi jenengan sekarang batin nopo itu Allah tahu. Panjenengan batin tadi dene ora rampung-rampung ta. Itu Allah tahu. Gitu. Makanya karena Allah tahu saya sudahi sampai di sini. Kalau saya tahu nggak kira-kira jenengan batin apa? Enggak, saya nggak tahu sama sekali. Yeah. Itu. Demikian anak-anak sekalian pelajaran kita sore ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi hafalan tetap saya minta, saya utamakan dulu kepada yang baru. Nanti kalau yang baru sudah hafal semuanya, saya akan coba sampel yang lama. Nah, kalau ada anak lama kok belum hafal, yakin tak kon ngadeg nang kene. Yang putri di sini, yang putra di sini. Itu nggih, tur selama ngadeg kudu melet terus. Nah, mari kita akhiri, kita tutup dan baca doa kifaratul majlis. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.